Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, ini ngobrol sama kali ini luar biasa, Masya Allah. Ini kita nyantai aja nih ya. Ngobrol sama Ustadz Muhammad Syarih hafizahullah taala. Sehat. Alhamdulillah, ini udah kenyang makan. Wallah udah kenyang, alhamdulillah. Sambil kalau mau minum juga boleh nanti nih. Boleh. Ada ya, kita tuang-tuangin sambil kita ngobrol-ngobrol nih saat ini. Ini ente nggak kenal di siapa? Oh iya, betul sekali. Ini kiai di sini, Mas. Oh, Masya Allah. Ini juga sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih juga intinya buat Bapak owner kita di Hadramia Restoran Bintaro yang baru buka nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Mabruk. Cabang ketiga berarti ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah balas kebaikan ente. Amin insyaallah. Iya nggak ya? Dari Pramuka, Duren Sawit, Bintaro. Bintaro. Kebayang dong omsetnya gimana? Yes. Sampai bisa buka 3 cabang ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya, jadi buat teman-teman monggo lah, ini udah insya Allah terjamin lah untuk rasanya. Nah, sama seperti jaminan yang akan kita bahas nih, Stan. Iya kan? Apa tuh? Dalam artian gini, ini kan ceritanya pandemi insya Allah udah mulai pelan-pelan reda. Iya. Iya kan? Terus. Jamaah-jamaah yang calon jamaah juga udah mulai, yang tadinya udah daftar, kalau kita ngomong tahun lalu ya, udah daftar untuk berangkat umroh, haji dan lain-lainnya. Cuma mungkin rasa jaminannya tuh dipertanyakan. Ini kita udah daftar, oke, di pending. Sekarang ada lagi nih kan? Nah, dalam artian mudah-mudahan apakah memang ternyata bisa untuk berangkat dalam waktu dekat? Let's say berangkat umroh, haji dan lain-lainnya. Nanti dipertanyakan kan? Banyak soal muncul-muncul, ini kira-kira gimana nih, kapan bisa berangkat nih, dan lain-lainnya. Nah, sekarang gini dulu deh, kita bahas dari awal. Sebetulnya, kalau kita ngomongin fenomenal yang nanti akan berangkat ke Tanah Suci gitu ya, kita penasaran dari sisi gini aja deh, sejarah dulu tuh seperti apa sih Ka'bah misalnya. Apakah memang dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Udah apa belum? udah tawafnya gimana? Haji nggak beliau? Ya, alaihissalam dan lain-lainnya. Nah, kita bahas dari situ dulu aja Sat ya. Karena memang fenomenal pertanyaan-pertanyaan umroh haji juga ternyata girohnya ini mereka udah pada rindu untuk berangkat ke sana. Betul. Insyaallah ya, potong Sat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kalau kita bicara untuk kerinduan tanah suci ya, siapa yang nggak rindu sama tanah suci, benar nggak sih? Nah, tahu dia udah ada magnetnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda juga dari keimanan kita, suka tanah suci, rindu dengan tanah suci. Tapi memang menarik ya, kalau kita datang ke tanah suci ya, ke Mekah atau ke Madinah tanpa memiliki apa ya, suatu ilmu sejarah dari Mekah dan Madinah itu, ya nanti bakal hanya sederhana banget ngelihat Mekah gitu loh. Ya ini Ka'bah, Nabi tawaf, udah selesai. Beda rasanya pada saat ente datang ke satu tempat tapi ente udah memahami semuanya, tau nggak? Ini dulu kayak gini, ini dulu kayak gini, ini sejarahnya gini, ya, dan seterusnya. Nah, makanya penting juga sebenarnya untuk orang yang mau umroh, yang mau haji, untuk tahu lah sejarah-sejarahnya. Itu tambah bikin kita excited lagi untuk tambah semangat lagi gitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penting banget sejarah-sejarahnya. Nah, kalau ente tadi nanya sejarah tentang masalah Ka'bah misalnya, sebenarnya banyak ya cerita-cerita tentang masalah Ka'bah nih banyak. Dan kebanyakan cerita masalah Ka'bah ini berasal dari Israiliyat bahasanya. Apa itu? Israiliyat itu cerita-cerita dari kalangan Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang mereka itu punya cerita-cerita dari nenek moyang mereka atau dari buku-buku mereka. Ya, kemudian di masa Islam diceritakan lagi. Seperti ada beberapa para sahabat yang mungkin dulunya ahli kitab, atau para sahabat ini biasa bergaul dengan ahli kitab, atau para tabi'in yang biasa bergaul dengan ahli kitab, mereka pasti dapat insight ini nih. Dari cerita-cerita mereka akhirnya diceritakan lagi. Nah, tetap sirah jatuhnya tetap ya. Sirah ya. Tapi Israiliyat itu sendiri bisa kita percaya kalau dia sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan kita bisa juga tolak kalau dia bertentangan dengan Nabi SAW. Ya. Tapi kalau nggak apa-apa gitu ya, kata Rasul, ceritain aja kata Rasul. Hadithu an Bani Israil wala haraj, nggak apa-apa, cerita aja kata Rasul, nggak ada masalah. Selama hal-hal itu memang tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Nah, Ka'bah ya, dan sejarah-sejarah banyak lah, sejarah-sejarah itu berasal salah satu dari sini. Israiliyat cerita-ceritanya. Sama kayak cerita Ka'bah ya. Kalau kita cerita tentang Ka'bah yang sangat luar biasa banget, mulia banget ya. Ka'bah itu sebenarnya awalnya diceritakan dalam tarikh Akhbar Makkah dari Al-Azruqi. Dia bilang bahwa ini Ka'bah awalnya itu pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat di langit, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi ini khalifah yang bergenerasi terus.
tapi bukan malaikat, manusia yang di situ. Oke. Kan malaikatnya kan pada bilang, ya ini ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan yang di dunia itu orang yang tukang bikin pertumpahan darah, ngerusak dunia? Mereka, kenapa mereka? Kenapa nggak kita gitu loh, para malaikat? Ternyata Allah Subhanahu wa taala balasannya apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang aku lakukan dan kamu tidak tahu apa-apa. Oke. Nah, malaikatnya nangkapnya, wah ini Allah Subhanahu wa taala marah sama kita gitu loh. Oke. Di cerita itu, malaikat itu akhirnya dalam tanda kutip ya merengek minta ampun sama Allah dengan salah satu caranya adalah tawaf di arsy. Muter-muter di arsy. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada para malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menciptakan satu tempat di imma langit ke-6 atau langit ke-7, ada beberapa riwayat, namanya Baitul Ma'mur. Itu kayak Ka'bah tapi adanya di langit dan untuk malaikat. Pada saat itu jadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tufu bihadzal bait. Tawaflah di rumah itu, yakni di Ka'bah itu tuh, Baitul Ma'mur itu. Itu awal mulanya tuh berarti ya, Zat, ya? Berarti itu terjadi di langit. Oke, di langit ke-6 atau langit ke-7. Akhirnya tawaf malaikat wadda'ul arsy, kata Allah, dan tinggalkanlah arsy. Jadi nggak usah tawaf di arsy, tapi tawafnya di situ. Nah, ini awal terjadinya yang namanya Ka'bah yang ada di langit. Zaman terus berlanjut sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membuat Ka'bah yang sama tapi di bumi. Enggak di langit aja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di Mekah. Kenapa pilihannya Mekah gitu? Maksudnya ada sekian banyak penjuru dunia itu kan banyak negara-negara. Kenapa ke Indonesia? Misal, kan nggak tahu, nanya dong bro. Kalimantan tanah masih kosong. Apalagi zaman dulu, Jakarta juga kosong kan? Mekah juga kosong. Iya kan pilihannya. Semua juga kosong ya. Betul. Pilihannya kenapa dari Jazirah Arab pun juga jadinya Mekah. Iya. Bukan di Madinah, let's say, bukan di Jeddah, Riyadh. Pertama, kita emang mesti tahu ya bahwa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak usah ditanya kenapa ya Allah melakukan ini atau itu, tapi kita nanti yang bakal ditanya sama Allah kenapa Anda melakukan ini dan itu. Oke, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Mekah dan pasti ya kalau Allah udah pilih Mekah itu adalah the best, sudah keputusan paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Iya enggak? Nanti bayangin deh kalau ada Ka'bah di kita di Indonesia ya. Kayaknya sih insyaallah lebih pusing lagi kita ya. Iya betul. Bener gak? Apakah memang ini ada stigma tentang ada hubungannya dengan karena memang dari zaman dulu kan Jazirah Arab kan jahiliyah. Nah, maksudnya Allah turunkan di situ memang ada hubungannya nggak seperti itu? Wallahu a'lam ya. Tapi yang pasti ini kan pas turun dibuatnya Ka'bah itu kan nggak ada orang. Iya. Nggak ada orang nih. Iya. Nggak ada orang. Dan Mekah itu kan emang Ummul Qura ya. Ibunya dunia gitu. Oke. Poros tuh adanya di situ memang. Allah SWT jadikan di situ, di tengah banget. Dia tengah banget kotanya. Makanya para peneliti-peneliti itu mengatakan bahwa di Mekah emang tengah banget. Dan penamaan Allah Mekah sebagai Ummul Qura, itu kan ibu. Qura itu kota-kota, kampung-kampung gitu. Ini induknya nih gitu loh. Karena ini merupakan hal yang poros gitu loh. Pusatnya di sini. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat bikin Ka'bah di situ. Dan Ka'bah ya kala itu adanya di kayak gundukan gitu. Atasnya Ka'bah. Kalau sekarang kan terbalik, bro. Ente ke bawah. Ente paling Masjid Haram pasti turun tangga dulu, iya kan sih? Dari sini terus ke bawah. Ente dari hotel aja ke bawah, semua ke bawah. Dulu Ka'bahnya itu di atas. Di ini gundukan gitu, terus atasnya itu Ka'bah. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ya, dan diturunkannya wallahu alam di mana, ya, ada yang bilang di India, ada yang bilang di Indonesia, tapi ya lagi-lagi itu nggak penting sebenarnya sih, lu mau turun di mana juga. Nah, setelah itu ya kan kita nggak penting ya tahu Nabi Adam turun di mana, itu nggak terlalu penting sih, nggak jadi apa-apa gitu loh. Iya nggak sih? Sempat rame juga tuh bahasan tuh. Yang mana? Iya, maksudnya nanya-nanya turunnya di mana? Nabi Adam turunnya di mana, ketemu sama Hawa di mana? Hawa di Arafah. Iya. Makanya kalau ente naik ke Jabal Rahmah. Iya, itu. kalau ente naik Jabal Rahmah berarti insya Allah dapat jodoh. Betul. Wildan mau naik sana. Anda udah naik nggak dapat ya? Jangan lupa turun ya. Oke, lanjut. Iya.
Emang itu sih sebenarnya nggak ada sama sekali inilah. Ya udah ngomong kosong aja sebenarnya, cerita-cerita aja. Ini sambil kita ada nih dari Hadrami tuang, restoran nih. Boleh. Sambil kita ini lagi sambungin lagi. Ini tumben di sini dingin ya. Kalau di Saudi malah Oh, di Saudi anget, dimarahin sama Saudi ntar kalau orang dingin. orang Arab sana ya. Tapi ini Hadromia di Bintaro gitu. Iya. Bukan di Sultanah ya. Tapi memang restoran masakan Arab yang enak menurut saya pribadi Hadrami. Oh iya, Masya Allah. Hadromia betul. Insyaallah Allah barik. Insyaallah nggak berpaling ke lain hati. Amin. Nggak usah ketawa dan. Amin gitu. Bener. Gantung kan. Doanya dalam banget ya amin. Tergantung muamalah. Oke. Pak tadi sampai mana nih ceritanya? Nabi Adam. Oh iya, Nabi Adam. Nah, ada beberapa riwayat ya. Ini anak kebanyakan riwayatnya itu memang Israiliyat yang tadi yang ceritain ya. Cuma anak berusaha untuk memilih Israiliyat yang sanadnya itu bersambung sama sang penceritanya. Imam Hasan Al-Basri atau Ka'ab Al-Ahbar, banyak para salaf yang menceritakan itu. Oke. Dikatakan dalam beberapa kitab seperti Akhbarul Makkah ini, Nabi Adam tuh begitu diturun dari surga ke bumi itu dia merasa rindu dengan adanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akhirnya Nabi Adam itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk haji. Zaman Nabi Adam. Jadi haji udah zaman Nabi Adam udah ada ya. Berarti Nabi Adam juga orang pertama yang melakukan ibadah haji. Tapi tetap dengan cara yang sama kayak sekarang, Ustaz. Nah, Ini yang mau kita bahas nih. Oh, Benar. oke. Ente pertanyaannya berubah sekali. iya. Bagus nih. Masya Allah. Kalau untuk cara biasanya tuh memang berbeda-beda di dalam setiap umat gitu ya. Hatta Oke. sholat juga berbeda-beda dalam setiap umat. Ada sholat, ada puasa. Cuma kan berbeda-beda di antara nabi yang lain dengan nabi yang satu. Jangankan beda generasi Nabi, Ustaz. Di kalangan satu generasi aja juga beda-beda juga banyak. Iya, benar. Makanya sampai kenceng-kencengan kan. Apalagi beda generasi ribuan tahun istilahnya, Ustaz. Pak Nabi Adam. Tapi yang Anda lihat ya dalam buku-buku itu, kalau untuk tawaf semuanya tawaf. Oh iya. Iya. Nabi Adam ini Semua nabi. Ini Nabi Adam yang Anda dapetin riwayat-riwayat tawaf dia di Ka'bah. Bayangkan malaikat tawaf juga di atas. Oke. Berarti Ka'bahnya Nabi Adam itu yang dibuat sama malaikat itu. Ka'bahnya yang dibuat sama malaikat itu. Dibuat lagi. Tempat Ka'bah sekarang. Nah, ada dalam riwayat apa? Kalau Baitul Ma'mur yang di langit itu jatuh, itu pas nyampenya ke Ka'bah. So, jadi kalau kita tarik garis lurus mungkin Iya, ke atasnya atas, Ka'bah, pas Baitul tuh Ma'mur. Baitul Ma'mur. Itu dalam riwayat-riwayat dikatakan seperti itu dalam Akhbarul Makkah li Azruqi. Nah, akhirnya Nabi Adam tuh tawaf. Ya. Soalnya ini kalimat tawaf ini nggak pernah lepas dari setiap nabi yang haji. Oke, tawaf Nabi Adam. Setelah Nabi Adam tawaf, ketemu sama malaikat. Falaqiyathumul malaikah. Faqala min aina ji't? Kata malaikat, dari mana ente? Hajjat. Aku haji. Kata Nabi Adam. Itu maksudnya setelah tawaf tuh. Oke. Aku haji. Kata Nabi Adam. Barra hajjaka ya Adam. Kata para malaikat, hajimu mabrur, mudah-mudahan lah gitu ya bahasa kita ya. Semoga hajinya mabrur. Kata para malaikat, sesungguhnya kami para malaikat telah haji 2000 tahun sebelum kamu haji. Oh, di atas. Subhanallah. Nah, itu anak nggak tahu tuh. Oh gitu. Apakah di atas apa di bawah juga iya? Soalnya waktu ketemu ini kan berarti di bawah ya. Oh, bukan pengukuran 2000 tahun itu adalah yang di ars itu. Nggak tahu. Biasa jadi malaikat bikin disuruh Allah bikin 2000 tahun kemudian baru Adam datang. Kan bisa aja. Oh iya nih. Kemungkinan ini mungkin aja gitu loh. Nah, iya. akhirnya Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang melakukan ibadah haji. Haji. Itu berdua hawas, Ustaz, apa Enggak. sendiri? Karena semua sendiri aja. Sendiri aja. Dan itu kayak belum Hawa, nggak tahu ya, belum ketemu kah apa gimana. Tapi memang tolak ukurnya hanya tawafnya itu apa diriwayatkan Arafah juga iya, ada sa'inya juga iya. Masa lengkap Jumlah. gitu? Iya, Dalam artian jumlah. Haji. Kayak haji pada hari yang ini. sekarang gitu. Urutan-urutan atau program-programnya sama nggak seperti yang sekarang kayak tadi Nah, makanya Ana bilang tadi yang wukufnya gitu maksudnya. yang Ana dapetin gitu, yang Ana dapetin itu intinya mereka tawaf. Ana nggak tahu yang ada di Arafah itu gimana dan sebagainya, wallahu alam. Iya Yang Ana dapetin ya tawaf ya kan, Nabi Adam itu tawaf. Tanggalnya juga bener di pas tanggal. Dzulhijjah juga. Iya gitu maksudnya. Enggak sih, Iya, kayaknya nggak tahu tuh. Ana. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu sejarah dari Ka'bah itu sendiri dan awal orang yang ya kita bisa katakan mungkin orang awal manusia yang tawaf juga di Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang tawaf ya. Oke. Haji juga seperti itu. Nah setelah berarti urutannya gimana? Jeda-jedanya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga seperti itu. Syuf, ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. ini. Dia di sini
dikatakan oleh Urwah bin Zubair, kalau tidak salah ya. Urwah bin Zubair itu mengatakan tidaklah ada nabi kecuali dia berhaji. Nggak ada satupun nabi kecuali haji. Berarti ini semua nabi memang haji. Semua. Illa Hud wa Saleh. Kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah itu kenapa tuh? Sudah punya teman safar yang asik belum?